Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat GMPI dimanapun Anda berada? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan kami, podcast GMPI Sumatera Utara, bersama saya Mursal Harahap. Hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik bersama narasumber yang sudah hadir bersama kita, tentang sekolah ibu. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum Kak Yunda. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah. Apa kabar? Sehat? Sehat, Alhamdulillah. Sahabat GMPI dimanapun Anda berada, kita akan bicara satu hal yang dekat dengan kita dan menjadi topik yang menarik. Langsung saja kita diskusi dengan Kak Yunda yang sekarang ini sedang mengambil S3 ya Kak Yunda ya? Iya. Oke. Ibu itu adalah seseorang yang punya peranan penting dalam setiap hidup manusia. Tentulah kita perlu mendapatkan penjelasan dari Kak Yunda. Kira-kira dalam pandangan Kak Yunda, seperti apa posisi ibu dalam kehidupan manusia? Wah. Saya kira semua orang pasti satu jawaban ketika ditanya siapa ibu dalam dirinya, dalam hidupnya. Ibu pasti orang yang sangat utama, baik bagi anak bayi, anak balita, SD, SMP, sampai yang berumah tangga, bahkan kalau umurnya panjang, bahkan yang sudah manula, kalau masih ada ibunya, pasti itu membekas di hati. Maka ibu adalah sosok yang tak lekang di mata anaknya. Jadi hidup sepanjang hayat. Oh gitu ya. Artinya punya posisi penting Kak ya? Sangat penting. Kemudian ibu itu kan Kak Yunda, dia kan satu fase yang akan melahirkan generasi yang luar biasa ke depan. Artinya di tangannya lah bagaimana perkembangan dan kemajuan generasi ke depan. Yes. Kalau begitu, apakah ibu itu penting sekolah, Kak Yunda? Ya, jadi yang menjadi problematika saat ini yang sering kita dengar, bahwa permasalahan bangsa itu kan sebenarnya adalah permasalahan yang sangat fundamental dari seorang ibu gitu. Maka kalau Bang Mursal sering mungkin mendengar bahwa pondasi utama sebuah negara itu adalah perempuan. Bagus perempuannya berarti bagus negaranya. Dan itu sangat benar sekali dalam praktik parentingnya seorang ibu. Jadi pertanyaannya, kenapa ibu perlu sekolah? Aduh, kayu capek sekali kan, udah TK, SD, SMP, SMA, udah jadi mama ngapain lagi disuruh sekolah? Nggak capek-capek sekolahnya, toh ujung-ujungnya ke dapur beresin rumah. Ya kalaupun bekerja di ranah publik ya, toh kalau pulang ke rumah kan jadi itu juga jadi babu ya kan, gitu sih bahasa kasarnya. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan pahala yang luar biasa. Gitu. Jadi kenapa ibu perlu sekolah? Ya perlu Bang. Gimana kita mau jadi desain grafisnya komputer atau sebuah perusahaan aja perlu sekolah 3 tahun. Kenapa ibu yang mendidik anak dari mulai bayi sampai tadi sepanjang hayat, kalau masih panjang umurnya, itu tidak sekolah? Itu sebuah hal yang sangat riskan sekali, bagaimana mendidik tanpa dia mempunyai pendidikan terkait dengan parenting, keilmuan anak. Tapi kan Kak Yunda sudah sekolah, dia SD udah, SMP sudah, SM bahkan ada yang kuliah baru menikah. Ibu kan sudah sekolah. Iya, benar sekali. Tapi apakah sekolahnya itu mengcover ilmu parenting yang terkini? Sangat menjadi solusi untuk mengatasi segala permasalahan yang dialami orang tua, terutama ibu yang erat bersentuhan dengan anak. Jadi kenapa ibu perlu sekolah? Perlu, karena ibu adalah madrasah utama gitu ya. Madrasatul ula ya kalau saya Maka sebagai madrasah utama, ketika anak baru keluar sampai nanti anak menikah, mengantarkannya menikah, maka ibu yang menjadi pendidik utama di sekolah, di rumah beserta ayah. Maka ibu perlu sekolah, perlu. Malah kalau saya mengatakan ya wajib. Karena itu menjadi salah satu solusi bagaimana mengatasi permasalahan anak zaman sekarang. Kalau Kak Yunda bilang ibu itu
bahkan kata wajib digunakan, pertanyaannya Kak, rumah tangga itu kan dibangun bukan setelah ada anak. Oh, yes. Iya kan? Artinya dibangun sebelum ada anak. Apakah, pertanyaan saya, apakah sekolah untuk ibu itu setelah begitu dia menikah sekolah itu atau sudah punya anak Kak? Jadi sebenarnya kenapa saya menggagas sekolah ibu, itulah utama itu ya kan Bang. Dulu saya menggagas seorang ibu memang karena kelemahan saya dalam bidang kependidikan anak. Walaupun saya latar belakangnya adalah S1 pendidikan, S2-nya juga teknologi pendidikan. Nah, nyatanya saya mengalami permasalahan langsung when I be a mom. Ketika saya menjadi seorang ibu, saya baru tahu, oh ternyata permasalahan seorang guru di dalam kelas itu tuntas saya buat, tapi ketika saya harus mendidik seorang anak, satu anak yang saya keluarkan dari rahim saya, wow, I have many problems. Saya punya banyak masalah. Dimulai dari bagaimana cara menyusui dengan benar, bagaimana cara pengaturan gizi, bagaimana cara mengontrol emosi ketika anak nangis, suami kerja, kita sendirian di rumah, kita yang biasanya bekerja dari pagi sampai sore berjumpa banyak orang, dan seketika when I'm be a mom, ketika saya menjadi seorang mama, seorang ibu, saya harus menemani anak saya 24 jam full gitu, dan itu menjadi masalah yang sangat menyita perhatian, sampai kalau kita kini tahu itu kan sering disebut dengan baby blues ya. Iya. Itulah awal kenapa saya kemudian meneliti, membaca, mencari sumber-sumber terkait dengan ilmu parenting. Dan ketika saya cari semua sumber-sumber tersebut, ternyata permasalahan semua ibu di dunia ini sama, Bang. Saat itu di 2014 dalam penelitian dan sumber-sumber yang saya baca, banyak sekali pengalaman dia disebut ibu ketika dia melahirkan anak, tanpa dia mendapatkan keilmuan, tanpa dia sekolah, tanpa dia mengambil sebuah pelatihan khusus untuk menjadi ibu. Ya udah, abis menikah ngelahirin jadi keluar anak, ya udah panggil natural aja lah Kak ya, natural jadi ibu saja ya, tanpa dibekali ilmu. Iya benar, dan itu adalah sumber masalah sebenarnya ketika seorang ibu tidak siap menjadi ibu. Tidak siap ini maksudnya apa Bang? Tidak siapnya karena tidak dibekali dengan keilmuan menjadi ibu gitu. Oke. Kalau begitu, Kak Indah kan profesinya juga guru yang menghadapi banyak murid di sekolah. Kalau mau kita buatkan perbandingannya, ini untuk informasi sama ibu-ibu. Di mana lebih susah sebenarnya menjadi seorang guru di sekolah daripada menjadi seorang guru atau ibu di rumah tangga? Ini para guru ini yang di rumah ini pasti pada ketawa. Iya. Bingung juga mau jawab apa ya kan, tapi sejauh ini menurut pengalaman saya ketika saya menjadi guru, itu saya bisa mempraktikkan semua keilmuan yang saya dapat di kependidikan saya S1 dan S2. Tapi ketika kita menjadi seorang ibu, kita ingin mempraktikkan itu, kita nanti terbentur pada keinginan atau misi bahwa anakku tuh harus gini, anakku harus gini, anakku harus gini. Jadi terlalu tinggi misi ya kan, tanpa disertai dengan kurikulum. Nah, ini cerita kurikulum baru lagi. Iya. Jadi kalau di sekolah kita punya kurikulum, kita punya panduan pembelajaran yang menuntun semua guru sampai pada satu arah pencapaian pembelajaran yang diatur oleh pemerintah, ya kan. Tapi kalau di dalam rumah tangga loh, kita ujuk-ujuknya melahirkan dipanggil ibu, kok gimana, kurikulum apa ya, saya nggak punya gitu. Sehingga tiba-tiba hari ini saya mau begini, besoknya saya mau begini, besoknya saya mau begini, sehingga akhirnya saya stres sendiri. Ditambah suami bekerja, pulang malam atau sore dan tidak punya teman diskusi. Malam dia sudah capek, walaupun begitu dia tetap memberi perhatian, tapi kan itu tadi nggak bisa menyatukan bagaimana cara mencapai atau mendidik anak ini, sehingga itu tadi kalau dibilang susah mana according to me ya lebih susah jadi ibu. Jadi ibu, oke. Kalau tadi Kak Indah bilang menjadi seorang ibu itu lebih susah daripada menjadi seorang guru di kelas, tentu ibu itu harus ada sekolahnya dong Kak, supaya dia menjadi ibu yang betul-betul punya bekal untuk mendidik anaknya.
Itu sekolah ibu itu gimana, Kak? Nah, jadi based on my experience nih, berdasarkan pengalaman dari permasalahan itulah ya kan, yang tiba-tiba jadi ibu, saya berharap dengan menggagas sekolah ibu bintang kalau saya bilang, sekolah ibu bintang. Bagaimana ibu mampu melejitkan potensi dirinya dan potensi anaknya, ya garis bawah ya. Potensi diri means potensi ibunya dulu, baru bisa potensi anak. Jangan ngarep anaknya mau kita gini kan, tapi ibunya tidak berbuat, tidak belajar, itu nggak mungkin. Maka di sekolah ibu bintang ini, Bang, yang pertama sekali kita kita atur, kita ajarkan ke para ibu adalah bagaimana ibu selesai dulu dengan dirinya. Ada namanya paper reasons, alasan, kertas alasan kenapa ibu harus sekolah. Dengan yang kedua, dengan sekolah ini ibu mau buat apa di keluarganya. Lalu yang ketiga, bagaimana ibu dan ayah, orang tua menyusun kurikulum keluarga bintang. Oh gitu. Itu kalau di sekolah RPP tuh, Kak Yunda ya. Berarti ibu itu juga harus punya RPP berarti, supaya anaknya sesuai dengan tujuan. Lalu ini kan pengetahuan yang sesungguhnya bukan baru, tapi mungkin belum tersentuh. Karena sesungguhnya banyak orang begitu melahirkan anak, langsung manggil ibu. Siap tidak siap dia tetap jadi ibu. Dinamika seorang ibu itu kan tentu banyak, Kak Yunda, dalam mendidik anak. Dengan kurikulum sekolah bintang misalnya, kira-kira apa yang bisa kita share kepada ibu-ibu sehingga dia akan punya ini, menjadi ini dan sebagainya macam. Kira-kira seperti apa?